Biarkan suara waktu menuntun. Ambillah posisi yang nyaman. Biarkan napasmu melambat. Dan mari kita menyelami kisah yang telah lama terbungkus sunyi. Raden Ajeng Kartini seringkali dipuja sebagai ikon emansipasi wanita Indonesia, menyisakan bayangan yang jauh dari gemerlap pujian itu. Hidupnya bukanlah panggung perjuangan yang gagah atau jalan lapang menuju perubahan. Tidak, hidupnya adalah labirin sunyi, tempat suara hanya bergema di dalam kepala, dan kata-kata tak pernah benar-benar sampai ke tempat yang bisa mengguncang dunia. Di balik citra perempuan berkerudung halus yang menulis surat-surat penuh semangat pembebasan, tersembunyi seorang jiwa yang lelah. Malam ini, kamu akan mendengarkan bukan hanya kisah perjuangan, tetapi juga hening yang menyertainya. Kita akan melintasi waktu, melewati halaman rumah besar di Jepara, di mana suara langkah perempuan nyaris tak terdengar. Sebuah kota pelabuhan yang tenang di pesisir utara Jawa Tengah. Kamu harus duduk dengan sopan, menunduk saat menyapa, dan menunggu giliran bicara. Segalanya adalah tentang ketertiban, tentang menjaga nama baik keluarga, tentang tidak menimbulkan malu konsep yang tak pernah benar-benar kamu mengerti, tapi yang selalu melekat pada tubuhmu seperti kain jarik yang tak pernah dilepas. Rumah keluarganya berarsitektur Jawa dengan sentuhan Eropa ringan. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati. Mungkin ia mendengar bisik-bisik tentang perbedaan kasta, tentang selir dan istri sah, tentang hak yang tak pernah benar-benar setara. Ibunya, Ngasirah, bukan istri utama. Dan disitulah, jika kamu Kartini, kamu segera mengerti bahwa tidak semua ibu memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada sekolah, tidak ada taman bermain, tidak ada pelajaran sejarah yang membangkitkan pikiran. Kita akan mengikuti Kartini bukan saat ia menjadi simbol, melainkan ketika ia masih menjadi anak, seorang gadis kecil di balik tirai tradisi yang menatap dunia dari balik jendela kayu ukir. Bersandarlah dengan tenang. Biarkan kisah ini mengalir dengan lembut. Tidak ada kejutan di sini, tidak ada ledakan emosi. Bayangkan kamu membaca buku, satu-satunya jendela ke dunia luar, sambil tahu bahwa semua yang kamu pelajari sebagai kegelisahan yang hanya bisa dilampiaskan lewat pena dan kertas, tidak akan pernah kamu pakai secara bebas. Bukanlah hidup yang lapang. Bahkan seringkali itu bukanlah hidup yang kau pilih sendiri. Ia hanya lewat, seperti semuanya dalam hidup Kartini saat itu. Lewat, menyentuh sedikit, lalu pergi. Para perempuan dewasa berbicara dalam nada yang teredam. Pelayan berjalan cepat, namun nyaris tanpa suara. Seperti Kartini kecil, sebuah masa ketika jiwa dibentuk bukan oleh kebebasan, melainkan oleh batas. Batas yang tak terlihat, tapi selalu ada. Anak-anak laki-laki dibebaskan bermain, belajar membaca, menulis, bahkan berburu. Tapi sebelum ia menjadi suara, ia adalah keheningan. Tapi kamu tidak diizinkan keluar sembarangan. Dunia luar adalah milik laki-laki. Dunia dalam milik perempuan. Hanya aliran waktu yang pelan dan kehidupan yang perlahan membentuk seorang perempuan muda yang kelak menulis, bukan karena dia bebas, tapi justru karena ia terkekang. Dan kini kita mulai dari masa ketika semuanya belum diberi nama, dari hari-hari tanpa pilihan. Halamannya luas, udara sore yang lembab mengalir melewati anyaman bambu, menebarkan aroma kayu tua yang disimpan terlalu lama. Kain-kain halus bergantung seperti kabut, menandai batas ruang perempuan dan laki-laki. Tapi batas yang sesungguhnya ada dalam pikiran orang-orang di sekitarmu. Bayangkan, dirimu lahir sebagai anak bangsawan Jawa di akhir abad ke-19. Rumahmu besar, tapi pendidikan itu hanyalah pinjaman. Saat usianya mencapai 12 tahun,
Ia harus masuk ke dalam pingitan sebuah fase kehidupan yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah menjalaninya. Dipingit berarti dijauhkan dari dunia luar. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh bertemu lelaki kecuali ayah dan saudara laki-laki. Tidak boleh belajar lebih banyak. Tidak boleh bertanya terlalu banyak. Tapi dalam sistem itu, darah bangsawan tidak menjanjikan kebebasan. Justru, ia sering datang bersama beban, etika, adat, hierarki. Semuanya tak terlihat, tapi selalu terasa seperti udara yang menekan dadamu pelan-pelan. Kamu adalah anak dari keluarga priai bangsawan skala sosial. Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di Jepara. Sejak kecil, kamu akan belajar bahwa kehidupanmu tidak sepenuhnya milikmu. Setiap pagi, suasana rumah tidak pernah benar-benar riuh. Ada irama sunyi yang menghuni koridor-koridor panjang itu. Dan disinilah kamu belajar menjadi diam. Ia tidak melawan. Ia belum menulis. Ia hanya memperhatikan. Mungkin ia mengamati ibunya yang tampak kuat, namun selalu berada 2 langkah di belakang istri utama ayahnya. Bayangkan hari-hari itu, matahari yang menggantung panas di langit, tapi kamu hanya bisa memandangnya dari balik dinding tinggi dan jendela jati. Yang ada hanyalah sulaman, pelajaran membatik, menjaga postur tubuh, dan diam yang dalam. Kartini sempat mencicipi pendidikan Belanda, sebuah kemewahan langka untuk perempuan kala itu. Dalam pingitan itu, waktu melambat, hari-hari terlipat menjadi minggu. Minggu-minggu membeku menjadi bulan. Dan bulan-bulan itu adalah seni. Bayangkan kamu duduk di lantai yang dingin, menatap dinding kamar yang sama setiap hari. Dan di saat inilah, diam-diam pikiran Kartini mulai menyusun kata, tidak sebagai pemberontakan, bukan dengan teriakan, tapi sebagai perenungan, sebagai keluhan yang dibungkus kesantunan. Malam-malam datang membawa hembusan angin laut, tapi angin itu tidak membebaskan. Hidup sebagai anak priai, itulah permulaan, dan dari batas-batas itulah Kartini kelak menulis. Bayangkan kamu telah duduk dalam sunyi selama bertahun-tahun. Dunia menyempit menjadi ruangan kecil, dan satu-satunya jalan keluar adalah selembar kertas. Kartini tidak langsung menjadi penulis. Ia menjadi pengamat dulu. Tidak bisa melanjutkan pendidikan ke Eropa seperti yang ia harapkan. Tidak bisa mendebat ayahnya tentang adat atau menolak pingitan. Tapi ia bisa menulis surat. Ia menyimpan pertanyaan di dalam pikirannya, mengendapkannya seperti air hujan yang ditampung dalam kendi. Lama, diam, lalu meluap perlahan. Ia tidak bisa pergi keluar rumah. Dalam surat-suratnya, Kartini tidak sedang menulis sejarah. Ia sedang menulis hidupnya sendiri, seperti seorang tahanan yang mencoret-coret dinding penjara untuk mengingat bahwa ia masih hidup, bukan dengan nada dendam, melainkan dengan kelelahan yang dalam. Kamu bisa bayangkan seorang perempuan muda yang di tengah pingitan dan tradisi memberanikan diri untuk mengakui bahwa ia punya keinginan sesuatu yang sering dianggap tabu. Ia tidak mencela adat secara mentah, tidak membenci keluarganya, tapi ia menyingkapkan luka-luka yang dibalut rapi oleh kesopanan Jawa. Ia tidak memberontak secara lahiriah. Ia tidak melawan ayahnya. Tapi di dalam dirinya, sebuah revolusi kecil sedang terjadi. Kamu akan tahu bahwa yang ia inginkan bukanlah menjadi seperti orang lain. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri yang bisa berpikir, bertanya, dan menolak ketika hatinya berkata tidak. Ia menulis karena ia tidak punya tempat lain untuk berbicara. Kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda, seperti Rosa Abendanon, ia menceritakan segalanya. Ada kekecewaan terhadap adat, terhadap sistem pendidikan,
terhadap status perempuan yang hanya jadi alat tukar dalam pernikahan. Bukan karena ia ingin menolak peran sebagai perempuan, tetapi karena ia ingin agar perempuan juga dihargai sebagai manusia utuh. Tempat ia bertanya, mengapa nasib perempuan di negeri ini begitu sempit, tanpa harus takut dianggap tidak sopan. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Aku ingin bebas. Bebas untuk berpikir, bebas untuk merasakan, bebas untuk mencintai." Lilin redup menyala, kertas terbentang, dan pena bergerak pelan, mengalirkan perasaan yang tak bisa diteriakkan di siang hari. Kata-kata itu tidak menggelegar, tapi kamu bisa merasakan getirnya, tetapi diam karena terlalu dalam. Bagi masyarakat di sekitarnya, Kartini adalah anak yang baik. Menulis menjadi bentuk perlawanan yang paling sopan, dan karena itu paling dalam. Ia membaca buku-buku Eropa tentang perempuan, tentang kebebasan berpikir, tentang hak untuk belajar. Ia menyerap semuanya dengan dahaga yang tidak bisa ditampik. Tapi setiap kali ia menutup buku, ia kembali menjadi perempuan Jawa yang harus duduk bersila, menunduk, dan diam. Surat menjadi ruang tempat ia bisa menjadi dirinya yang lain. Banyak orang mengira Kartini ingin menjadi seperti perempuan barat. Tapi kalau kamu membaca dengan pelan, tapi tak ada tempat bagi suara seperti itu di zamannya. Dan inilah yang menyakitkan. Kartini menulis, bukan karena ia bebas. Dalam surat-surat itu, ada tangisan yang tak bersuara. Mengapa perempuan hanya diajarkan untuk menjadi istri dan ibu, dan bukan untuk menjadi manusia yang berpikir? Kamu bisa merasakan luka dalam pertanyaan itu. Surat demi surat ditulis dalam kesunyian. Tidak ada jaminan bahwa kata-katanya akan didengar. Tidak ada ruang publik yang menyambutnya. Tapi ia tetap menulis. Karena dalam setiap kalimat, Kartini menyelamatkan dirinya sendiri dari tenggelam dalam keputusasaan. Mungkin malam-malam itu, saat semua orang tertidur, ia duduk di meja kecilnya. Dia menulis untuk sahabat-sahabat jauhnya, karena orang-orang terdekatnya tidak bisa memahami kegelisahan itu. Mereka masih hidup dalam aturan, dalam batas, dalam keharusan untuk diam. Surat-surat Kartini adalah suara yang nyaris padam. Tapi justru karena itulah, mereka menyala. Dan dari sanalah, dunia luar akhirnya tahu bahwa di dalam rumah besar di Jepara, ada seorang perempuan muda yang tidak diam karena lemah. Bayangkan, kamu berjalan di dua dunia yang tak pernah benar-benar saling bersentuhan. Di satu sisi, kamu hidup di lingkungan yang menjunjung tinggi tata krama, tradisi, dan kesopanan Jawa. Di sisi lain, kamu membuka halaman-halaman buku dari Eropa yang berbicara tentang kebebasan berpikir, kesetaraan, dan pendidikan universal. Dan kamu sebagai Kartini berada di tengah-tengahnya, ditarik dari dua arah yang bertolak belakang. Tapi ayahnya yang memiliki hubungan baik dengan kalangan Belanda mengizinkannya membaca dan berkirim surat. Itulah celah kecil dalam tembok besar, tradisi yang ia masuki dengan hati-hati. Inilah benturan batin yang terus mengiringi langkah Kartini. Ia membaca tulisan-tulisan feminis Belanda dan menemukan bahwa perempuan bisa berpikir, bisa berbicara, bisa memilih. Setelah masa pingitan dimulai, ia tak bisa lagi melanjutkan pendidikan secara formal. Tidak boleh duduk setara dengan laki-laki, tidak boleh menikah atas dasar cinta. Bahkan saat kamu berpikir, orang menganggap itu adalah keinginan yang terlalu tinggi. Ia membaca Max Havelaar, karya Multatuli, dan menemukan bahwa kolonialisme bukan sekadar urusan kekuasaan, tapi juga penindasan terhadap rakyat kecil. Tapi setiap kali buku itu ditutup, realitas kembali hadir. Kamu adalah seorang perempuan Jawa. Kamu tidak boleh berbicara lebih dahulu. Ia menghormati orang tuanya, tapi ia juga tahu
bahwa jika semua perempuan terus dibungkam oleh adat, maka masa depan akan selalu tertutup untuk mereka. Karena perempuan yang berpikir terlalu banyak dianggap membahayakan tatanan sosial. Dan dari sinilah konflik mulai tumbuh. Takut bahwa semua buku yang kubaca, semua surat yang kutulis tak akan mengubah apapun. Kartini ingin memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Tapi siapa yang akan mendengarkan? Ia ingin belajar lebih jauh. Mungkin ke Belanda. Tapi bagaimana bisa? Ia tidak bisa benar-benar menjadi bagian dari dunia barat. Meski pemikirannya telah melampaui zamannya. Tapi ia juga tidak bisa sepenuhnya menjadi perempuan Jawa tradisional. Karena pikirannya telah terbuka. Ia adalah perempuan muda dalam sistem keluarga patriarkal dan feodal. Cita-cita seperti itu terdengar seperti angan-angan belaka atau lebih buruk lagi, sebuah aib bagi keluarga. Ia pernah menulis, tapi di waktu lain ia merasa lelah karena setiap langkah kecilnya harus berhadapan dengan dinding besar, keluarga, masyarakat, adat. Aku mau, tapi tak bisa. Dan aku tak bisa bukan karena tubuhku lemah, tapi karena semuanya telah digariskan oleh adat. Dalam surat itu, kamu bisa merasakan pergulatan. Ia tidak ingin meninggalkan akar Jawanya. Ia mencintai keluarganya. Adat dan pendidikan menjadi dua kutub dalam hidupnya. Ia tidak bisa memilih salah satu tanpa mengkhianati yang lain. Lebih menyakitkan lagi, ia menyadari bahwa di mata banyak orang, pendidikan hanya akan merusak perempuan. Ia adalah seseorang yang hidup dalam pertempuran yang sunyi di dalam dirinya sendiri. Kartini menulis dalam suratnya kepada Stella, "Aku takut dan ketakutan itu nyata." Kamu bisa bayangkan dirinya duduk termenung di malam hari. Merenungi hidup, ia terjebak di antara dua langit. Satu bercahaya, satu gelap, dan ia harus hidup dalam bayangan di antaranya. Terkadang, Kartini berbicara dengan semangat kepada sahabat-sahabat Belandanya tentang impian membuka sekolah untuk perempuan. Apa yang terjadi jika kamu merasa milikmu tak satu pun dunia? Itulah yang dirasakan Kartini. Ia bukan pahlawan dalam makna sederhana. Ia bukan revolusioner yang mengangkat senjata. Dan itulah jenis perjuangan yang paling menguras jiwa. Coba bayangkan, kamu tinggal di Jawa pada akhir abad ke-19 dan kamu perempuan. Di sekitarmu ada bangunan megah, pendapa besar dengan tiang-tiang kayu jati yang menjulang, halaman istana yang dipenuhi aroma dupa dan suara gamelan. Tapi semua itu bukan milikmu. Kamu hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Tapi kenyataannya, kemewahan itu datang dengan harga yang tak terlihat. Keterkungkungan, pengawasan, dan batas-batas yang sangat ketat. Kamu tahu bahwa para perempuan dari keluarga bangsawan memiliki akses ke kemewahan tertentu, batik halus, perhiasan emas, dayang pribadi. Mereka tidak bebas memilih pasangan, tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Bahkan untuk berjalan keluar halaman rumah, mereka harus meminta izin, membawa pendamping, dan menutupi tubuh dengan kain panjang yang berat. Kehidupan perempuan di kalangan elit Jawa bukanlah kisah indah seperti dongeng keraton. Kamu mungkin mengenakan sanggul yang sempurna, duduk di atas tikar sutra, tapi kamu tidak pernah benar-benar menjadi pemilik hidupmu sendiri. Itulah dunia yang dilihat Kartini dari dekat, karena ia adalah bagian darinya dan sekaligus bukan. Sebagai anak Bupati Jepara, Kartini termasuk golongan priai, sebuah pertunjukan panjang yang dirancang untuk melanggengkan sistem sosial yang tak pernah adil kepada perempuan. Mereka tidak memiliki pendidikan, tidak tahu hak mereka, dan seringkali bahkan tak tahu cara membaca. Tapi ia juga tahu bahwa perempuan bangsawan pun tidak lebih bebas. Tempat para lelaki memutuskan aturan untuk semua, termasuk untuk para perempuan yang bahkan tidak diundang duduk di sana. Tapi sebagai perempuan,
Kamu tidak benar-benar masuk ke dalam salah satu. Ia tahu bagaimana cara berjalan dengan langkah kecil yang anggun. Ia tahu bagaimana membungkuk sopan kepada laki-laki yang lebih tua. Ia tahu cara menunduk saat berbicara dengan bangsawan. Tapi ia juga tahu bahwa semua itu adalah teater. Tentang istri yang tidak pernah bisa keluar rumah tanpa izin. Tentang anak perempuan yang baik karena mereka diam dan patuh. Tempat di mana seorang perempuan yang menikah harus melepaskan namanya, kehendaknya, dan bahkan mimpinya. Di mana keberhasilan seorang istri diukur dari kemampuan melayani dan melahirkan keturunan. Mereka mengira kami hidup nyaman. Tulisnya dalam salah satu surat. Hanya gema dari dinding istana dan langkah kaki yang menjauh perlahan di lorong-lorong panjang. Padahal kami hidup dalam sangkar emas, indah dari luar, sesak dari dalam. Kartini menyadari betapa besar kesenjangan sosial saat itu. Ia melihat bagaimana para perempuan biasa abdi dalam, pelayan, penenun batik harus bekerja keras dari pagi hingga malam. Yang satu terkekang oleh kemiskinan, yang lain terkekang oleh kehormatan, dan di atas segalanya berdiri istana, pusat kekuasaan. Satu surat, satu sekolah kecil. Bayangkan dirimu sebagai Kartini. Kamu tahu ada kelas atas dan kelas bawah. Kamu hanya ada di tengah di tangga yang tak berujung. Istana Jawa bukan sekadar tempat tinggal bangsawan. Ia adalah simbol dari sistem yang sangat tua. Kartini menyaksikan semua itu. Ia mendengar bisikan-bisikan dari balik tirai tentang perempuan yang dijodohkan pada usia belia. Dan ia bertanya dalam hatinya, untuk apa semua ini? Mengapa perempuan tidak boleh menjadi manusia seutuhnya? Tapi tak ada jawaban. Kartini tidak menulis untuk menjatuhkan istana. Ia tidak ingin menghancurkan adat, tapi ia ingin membuka pintu kecil sekadar untuk masuk cahaya. Ia tahu bahwa perubahan tidak bisa dimulai dari revolusi besar, tapi mungkin cukup dengan satu buku. Dan dari sana dunia bisa perlahan bergerak. Bayangkan kamu hidup dengan sisa-sisa impian yang tak bisa tumbuh penuh. Setelah pernikahan yang tidak pernah benar-benar diinginkan, Kartini dibawa ke Rembang, sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah. Bukan tempat penting dalam sejarah besar. Tidak ada suara riuh, tidak ada ruang diskusi. Hanya jalan-jalan berdebu, rumah-rumah kayu, dan laut yang diam. Disinilah, dalam ketenangan yang nyaris tak berdenyut, Kartini mencoba kembali menjadi dirinya sendiri. Suaminya, Adipati Joyo Adiningrat, bukanlah sosok kejam. Ia memperbolehkan Kartini untuk tetap membaca, tetap menulis, bahkan tetap bercita-cita. Ia berhasil mengambil hati Kartini dan menjadi sosok yang mendukung Kartini. Tapi bagaimana mungkin cita-cita tumbuh sehat di tanah yang tidak mendukungnya? Waktu semakin sempit, tubuh semakin lelah. Ia ingin perempuan tahu bahwa mereka bisa lebih dari sekadar istri yang baik. Ia ingin memberi mereka pilihan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Tapi dari bilik-bilik rumah dinas Bupati di Rembang, Kartini membuka ruang kecil untuk harapannya. Ia mendirikan sekolah perempuan, bukan sekolah besar dengan seragam dan gedung tinggi, bukan pula lembaga yang dilindungi hukum. Hanya ruang sederhana dengan beberapa murid perempuan dari sekitar lingkungan. Tapi di ruangan kecil itu lahirlah sesuatu yang langka pada masanya. Keberanian untuk bermimpi di tengah dunia yang diam. Seorang bayi laki-laki, satu-satunya anak yang sempat ia peluk. Pagi hari di Rembang, udara masih lembab. Murid-murid kecil datang dengan rambut dikepang. Kartini menyambut mereka. Suaranya lembut, matanya tenang, dan tubuh Kartini yang telah lama menahan banyak hal emosi, mimpi, tekanan tidak lagi kuat. Seperti sore yang perlahan redup tanpa suara. Tapi jauh di dalam, ia tahu
waktu tidak berpihak padanya. Kartini mengajarkan membaca, menulis, etika, dan kebersihan. Tapi di balik senyum saat mengajar, ada bayangan kelelahan yang tak tertulis. Kamu bisa membayangkan surat-surat terakhirnya kepada sahabat-sahabat di Belanda menjadi lebih pendek, lebih muram. Ia tidak lagi banyak berdebat tentang cita-cita. Ia mulai berbicara tentang keletihan. Waktuku mungkin tidak lama, tulisnya lirih, tapi aku ingin sesuatu tertinggal, sesuatu kecil saja yang bisa menyala, bahkan setelah aku padam. Kartini melahirkan anak pertamanya di usia 25 tahun, namun tubuhnya melemah pasca melahirkan. Dunia medis saat itu belum cukup maju. Beberapa hari setelah melahirkan, ia wafat tanpa upacara besar, tanpa buku yang ia terbitkan sendiri, tanpa sekolah besar yang membanggakan, hanya seorang ibu muda yang diam-diam pergi. Kamu bisa bayangkan malam itu, rumah sunyi, bayi menangis pelan, dan seorang perempuan yang pernah begitu terang telah hilang dalam keheningan. Tapi justru dari keheningan itulah api kecil mulai menyala. Apa jadinya jika kamu tumbuh dengan impian besar membuka sekolah, melanjutkan belajar, menulis buku, tapi semua itu harus berhenti di satu titik yang tidak kamu pilih? Itulah yang terjadi pada Kartini. Setelah bertahun-tahun berada dalam pingitan, setelah sekian surat yang ia kirimkan ke sahabat-sahabatnya di Belanda, dan setelah semua harapan yang ia titipkan dalam kata-kata, kenyataan datang seperti pintu yang menutup perlahan, sunyi, tapi pasti. Denik bukan dengan seseorang yang ia kenal atau kagumi secara pribadi. Ia dinikahkan dengan seorang bupati Rembang yang jauh lebih tua darinya beristri, lebih dari satu, dengan kehidupan yang sangat berbeda dari yang ia impikan. Seperti perempuan Jawa lainnya yang dibesarkan untuk tahu bahwa menolak adalah aib dan taat adalah satu-satunya kebajikan, dan bukan dengan pria muda pilihan hatinya. Tapi di balik riasan halus dan sanggul indah itu, kamu tahu bahwa sebagian dari dirimu sedang terkubur hidup-hidup. Bagi keluarga priayi, ini bukan hal aneh, tapi bagi Kartini, ini adalah luka dalam diam, hanya untuk menerima. Tapi dari catatan yang tersisa, kita bisa membaca keheningan itu. Keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada protes keras. Perempuan hanyalah bagian dari transaksi besar, simbol kesopanan, penyambung keturunan, pengikat antar keluarga. Ia tidak menolak secara terang-terangan, tidak melarikan diri, tidak memohon. Ia hanya menerima, bangun pagi, menjadi istri, menjalankan semua tugas sosial sebagai bupati perempuan, dan tetap menyimpan bara kecil dalam hati agar mimpi itu tak padam. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya pengantin. Kartini tidak pernah menulis surat yang meledak dengan kemarahan tentang pernikahannya. Segalanya terjadi begitu cepat, tulisnya pelan. Tapi ia juga tahu bahwa sesuatu dalam dirinya tidak bisa lagi dibungkam begitu saja, tanpa sekolah besar yang menyebar ke seluruh negeri. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Di masa itu, pernikahan bukan urusan hati. Ia adalah perjanjian sosial, politik, dan ekonomi. Dan seorang perempuan muda telah pergi, meninggalkan dunia sebelum ia sempat benar-benar didengar. Kartini tahu itu. Maka, meskipun ia menikah, ia berjanji akan tetap menulis, akan tetap mendirikan sekolah perempuan, akan tetap mencoba meski dalam keterbatasan. Namun, kamu bisa bayangkan betapa lelahnya itu. Ia mendirikan sekolah di Rembang seperti yang ia cita-citakan. Tapi tubuhnya mulai lelah dan waktu terus berjalan. Tak lama setelah melahirkan anak pertamanya, Kartini jatuh sakit, dan di sanalah keheningan mencapai puncaknya. Pada usia 25 tahun,
Ia wafat begitu cepat, begitu sunyi, tanpa proklamasi, tanpa buku yang terbit semasa hidup. Hanya satu anak, satu surat terakhir, dan satu harapan yang tertinggal di udara. Kamu bisa membayangkan pagi itu di Rembang, udara lembab, kabut belum hilang dari halaman rumah. Di luar, sejarah mencatat namanya, tapi di dalam hanya sunyi yang tertinggal. Kartini tidak gagal, tapi juga tidak menang. Ia hidup di batas antara harapan dan kenyataan, antara suara dan diam. Dan dalam diam itulah ia mengubah sejarah. Bayangkan kamu telah lama berbicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Lalu kamu pergi, dan baru setelah itu dunia mulai membuka telinga. Itulah yang terjadi pada Kartini. Setelah ia wafat dalam usia muda hanya 25 tahun, apa yang tersisa darinya bukanlah sekolah besar, bukan pula pengaruh politik. Yang tersisa hanyalah surat, puluhan surat dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, penuh pemikiran, kegelisahan, impian, dan renungan panjang seorang perempuan muda dari Jawa. Surat-surat itu tidak dibuang. Sahabatnya yang paling setia, Rosa Abendanon, menyusun dan menerbitkannya menjadi sebuah buku yang kelak akan mengubah sejarah. Judulnya Door, Du Esternes Topligt, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku itu bukan buku sejarah, bukan pula dokumen politik, tapi ia adalah jeritan halus, getir dari perempuan yang hampir tak dikenal semasa hidupnya oleh bangsanya sendiri. Buku itu terbit pertama kali di Belanda, bukan di Hindia Belanda. Ironis bukan? Dan perlahan nama Kartini mulai muncul dalam pembicaraan tokoh-tokoh pergerakan. Pemikir-pemikir nasionalis muda mulai membacanya. Mereka melihat sosok Kartini sebagai pionir bukan karena orasi besar, tapi karena keberanian berpikir dan menulis dalam senyap. Tanah tempat Kartini lahir belum siap menerima suaranya, tapi negeri jauh yang bahkan tak mengenalnya mendengarkan dengan seksama. Gerakan perempuan Indonesia baru mulai mengenal Kartini sebagai inspirasi saat abad ke-20 bergulir ke tengah. Apakah benar Kartini langsung menjadi pahlawan setelah wafat? Buku itu menyebar, namun tidak. Tapi bahkan setelah itu, kamu diperdebatkan, dicurigai, ditarik-tarik dari satu tafsir ke tafsir lain. Dan tentu saja dengan versi yang telah disederhanakan selama puluhan tahun, nama Kartini nyaris redup di kalangan bangsanya sendiri. Hanya segelintir orang yang membacanya. Ia lebih seperti benih yang tertanam dalam tanah keras. Ia tumbuh pelan sekali. Dan saat itu pun pemahaman terhadapnya beragam. Jarang disebut Bogi Sabajian. Ia adalah simbol emansipasi. Bogi yang lain. Ia terlalu dekat dengan kolonialisme. Bayangkan itu. Kamu telah meninggal. Kata-katamu terbit sebagai buku. Kartini bukan tokoh yang langsung dikenang seperti yang kita kira. Barulah di masa Republik, saat Indonesia mulai mencari sosok-sosok panutan dari masa lalu, nama Kartini diangkat lebih tinggi. Ia dikenang sebagai perempuan manis, penuh kasih, yang ingin perempuan Jawa bisa sekolah. Tapi mereka melupakan amarahnya, ketajaman analisis sosialnya, kegelisahannya pada kekuasaan patriarki, kolonialisme, dan budaya feodal semua itu. Maka pertanyaannya, siapa yang benar-benar mendengarkan Kartini? Apakah kita? Apakah ia didengar sebagai manusia seutuhnya? Atau hanya sebagai simbol yang aman bagi negara? Kadang, sejarah tidak mengenangmu karena kebenaranmu, tapi karena kamu cukup nyaman untuk diabadikan. Kamu adalah bangsawan, tapi kamu juga terpenjara. Kamu dihormati, tapi juga diabaikan. Kamu mengenakan kebaya terbaik, tapi tak punya hak memilih nasibmu sendiri.
Beginilah hidup Kartini, dibesarkan dalam benturan dua dunia yang saling bertolak belakang. Sebagai putri Bupati Jepara, Kartini hidup di istana kecil Jawa yang kaku. Ada aturan sopan santun yang sangat ketat, ada ritual adat, dan ada hierarki yang tak bisa diganggu-gugat. Semua sudah ditentukan. Kapan harus menikah, kepada siapa, dan bagaimana bersikap setiap saat. Dalam dunia itu, seorang perempuan bangsawan tidak bisa sembarangan berbicara, apalagi berpikir sendiri. Dunia tempat pertanyaan bukan dosa. Kenyataan tidak seindah halaman buku. Tapi saat kamu menyentuh halaman-halaman buku Eropa, kamu mulai melihat bahwa ada dunia lain. Dunia tempat perempuan boleh duduk sejajar dengan laki-laki. Ia tahu bahwa kemewahan kecil yang ia nikmati, makanan yang lebih enak, pakaian yang lebih halus, akses pada guru privat, semua itu datang dari sistem feodal yang juga menindas rakyat biasa. Itulah dunia yang masuk ke dalam kepala Kartini lewat surat-surat, bacaan, dan percakapan dengan sahabat-sahabat Belandanya. Dunia yang membisikkan bahwa kamu berhak bermimpi, namun Kartini adalah putri ningrat. Ia mencintai rakyat kecil, tapi tetap tinggal di rumah besar. Ia membenci budaya pingitan, tapi tetap dipingit dengan segala tata krama ningrat. Ia marah pada kolonialisme, tapi bersurat dengan pejabat kolonial. Bayangkan hidup seperti itu. Setiap langkahmu diukur, setiap kata bisa ditafsirkan sebagai pemberontakan. Terlalu maju untuk masa kini, tapi terlalu terkurung untuk benar-benar melangkah. Kamu tidak cukup Jawa untuk diterima tradisi, tapi juga tidak cukup Belanda untuk dibebaskan. Kartini hidup dalam kondisi liminal di ambang dua peradaban, tanpa bisa benar-benar memiliki salah satunya. Di satu sisi, ia adalah simbol dari bangsawan Jawa yang tercerahkan. Di sisi lain, ia adalah korban dari sistem yang membuat bangsawan tetap berada di atas. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Hidup di antara dua identitas. Tidak bisa memilih salah satu tanpa kehilangan dirimu sendiri. Itulah yang membuat Kartini bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah metafora dari setiap orang yang merasa terjepit di antara dua dunia. Dan yang paling menyakitkan adalah meskipun ia melawan keduanya, ia tidak pernah menang dari keduanya. Bayangkan jika kamu menulis surat selama bertahun-tahun, mencurahkan isi hatimu, merancang cita-cita besar. Lalu setelah kamu meninggal, orang-orang hanya memilih bagian yang paling nyaman dari semua yang kamu tulis. Itulah yang terjadi pada Kartini. Setelah wafat, pemikiran Kartini tidak langsung mewarnai gerakan perempuan Indonesia. Bahkan bisa dikatakan banyak sekali bagian dari dirinya yang diabaikan, yang diambil. Gagasannya tentang pendidikan perempuan, tentang pentingnya membuka sekolah, tentang pentingnya membiarkan gadis-gadis membaca dan menulis. Tentu itu penting, tapi hanya itu saja. Kartini berbicara banyak soal struktur sosial yang timpang. Ia gelisah pada feodalisme Jawa yang baginya bukan sekadar tradisi, tapi penjara yang diwariskan turun-temurun. Ia kecewa pada agama yang menurutnya sering dipakai untuk melegitimasi penindasan terhadap perempuan. Dan ia resah pada Belanda yang bicara soal kemajuan, tapi tetap menjajah dengan sistem tanam paksa dan ketimpangan pendidikan. Semua itu pemikiran yang tajam, subversif, bahkan bisa disebut radikal, seringkali tidak disuarakan dalam versi resmi sejarah. Seiring waktu, Kartini dibentuk ulang. Ia menjadi simbol yang mudah diterima, bukan penggugat, tapi penenang, bukan pemberontak, tapi perintis yang sopan. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kartini, mereka justru menjadikannya wajah kolonialisme yang berwajah ramah. Lembaga-lembaga yang dinamai atas nama Kartini didanai oleh pemerintah yang sama dengan yang dulu
menolak kebebasannya. Dan ketika Indonesia merdeka, Kartini kembali disesuaikan. Dari puluhan suratnya, hanya sebagian yang masuk buku pelajaran. Kebanyakan yang paling tajam, yang paling menggugat, hilang dari ingatan umum. Jadi, siapa yang melanjutkan Kartini? Banyak perempuan pejuang lain muncul setelahnya, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, Rohana Kudus, dan lain-lain. Tapi tiap mereka memiliki pendekatan dan ruang yang berbeda. Kartini tidak memiliki organisasi. Ia tidak punya gerakan struktural. Yang ia wariskan adalah gagasan. Dan sayangnya, gagasan bisa disuntik. Kita tidak mewarisi Kartini. Kita hanya mewarisi versi Kartini yang dipilih oleh mereka yang paling kuat. Maka, bayangkan jika kamu adalah Kartini, kamu telah tiada. Tapi dunia masih membicarakanmu dengan setengah dari kata-katamu, dan setengah lainnya tenggelam dalam arsip. Wahai Kartini, kamu sudah meninggal, usiamu baru 25 tahun. Baru saja menjadi seorang ibu, baru saja akan memulai hidup baru. Dan tiba-tiba, dunia yang keras itu menutup bab hidupmu. Tapi anehnya, hidupmu tidak selesai di situ. Nama Kartini justru mulai hidup setelah tubuhmu tak lagi ada. Surat-suratmu diterbitkan, diterjemahkan, dibaca oleh banyak orang. Dan lambat laun, kamu menjadi sosok yang bukan lagi manusia, tapi simbol perempuan terpelajar, simbol perempuan yang ingin bebas, simbol emansipasi, simbol kemajuan. Tapi seperti semua simbol, kamu juga disederhanakan. Kini, setiap 21 April, anak-anak memakai kebaya. Mereka menyanyikan lagu ibu kita Kartini sambil menari dan melafalkan puisi. Orang-orang berkata kamu pahlawan. Tapi, tidakkah itu terdengar seperti perayaan yang terlalu sunyi untuk seseorang yang pernah berani menantang sistem? Dalam ingatan kolektif, kamu menjadi gambar yang diam, bukan suara yang bergetar. Orang mengingat senyummu, bukan amarahmu, mengutipmu tanpa mengerti kegelisahanmu. Bayangkan betapa kesepiannya menjadi simbol. Karena sebagai simbol, kamu tidak lagi bisa menjelaskan maksudmu. Tidak bisa berkata, bukan itu yang aku perjuangkan. Tidak bisa menegur saat orang memakai namamu untuk hal-hal yang tidak kamu setujui. Dan seiring waktu, semakin banyak orang melupakan bahwa kamu pernah takut, bahwa kamu pernah tertekan, bahwa kamu pernah tidak yakin pada apapun. Mungkin inilah harga dari menjadi tokoh sejarah. Hidupmu akan dikenang, tapi kamu akan dilupakan. Namun, di tengah semua itu, sesuatu tetap bertahan. Surat-suratmu masih bisa dibaca, dan dalam kata-kata itu, kamu masih bicara, masih marah, masih ingin tahu, masih mencintai dengan gelisah. Dan mungkin kamu akan hidup kembali saat seseorang membaca suratmu di malam hari, bukan sebagai pelajaran sekolah, tapi sebagai suara dari perempuan yang benar-benar hidup. Dan, wahai pemirsa, ini bukan kisah yang megah, bukan kisah perang, bukan kisah kemenangan. Ini adalah kisah tentang seseorang yang mencoba berpikir bebas dalam dunia yang sangat sempit. Dan itulah sebabnya kisah ini begitu menggugah, begitu manusiawi. Jika kamu pernah merasa terkunci dalam rutinitas, jika kamu pernah gelisah karena tak bisa menjadi diri sendiri, jika kamu pernah meragukan masa depan, maka kamu telah menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan hidup Kartini. Dan dengan itu, selamat malam. Semoga kisah ini mendekapmu dalam tidur, seperti suara lembut yang datang dari masa lalu dan mengingatkanmu bahwa perjuangan itu tidak harus keras. Kadang perjuangan adalah berani berpikir.